Halo pemirsa Jawa Pos TV, apa kabar? Saya Dista Nugraha menyapa Anda kembali dalam Bincang-Bincang. Warga kota Surabaya saat ini sedang menyoroti keberadaan papan reklame yang berada di median jalan di taman-taman yang ada di jalan raya. Ada beberapa tiang atau papan reklame yang berukuran sedang yang berada di taman-taman tersebut. Apakah ini memang menjadi sebuah kebutuhan oleh pemerintah kota Surabaya untuk menjadi pemasukan dari PAD-nya? Atau sebenarnya justru banyak yang menyoroti hal yang tadinya tidak ada atau sudah beres tidak ada lagi iklan-iklan di sekitaran median jalan, lalu sekarang bermunculan kembali dan dianggap menjadi merusak estetika. Ini akan kami bahas dalam Bincang-Bincang pemirsa, namun kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Pemandangan berbeda kini menghiasi wajah di sejumlah titik jalan-jalan protokol di kota Surabaya. Tak hanya dihiasi oleh tanaman dan pepohonan, deretan papan reklame atau billboard berukuran sedang tampak menjamur di area yang sebelumnya steril, yakni taman median jalan. Didominasi materi promosi produk rokok, tiang-tiang iklan tersebut berdiri berderet di sejumlah titik strategis. Tiang pohon besi ini terlihat cukup padat di area taman pembatas jalan raya di kawasan sepanjang Jalan Frontage Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Raya Jemur Sari, Jalan Maijen Sungkono, dan beberapa titik wilayah lainnya. Billboard berukuran rata-rata 1,5 kali 3 meter itu ditanam tepat di tepian jalan di dalam area taman median. Fenomena serupa tidak hanya terjadi di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau MER, tapi juga ada di Jalan Kertajaya hingga Jalan Menganti. Masifnya pemasangan reklame di jalur hijau ini dipastikan bukan aktivitas ilegal. Pemerintah kota atau Pemkot Surabaya telah memberikan lampu hijau melalui regulasi anyar, yakni Peraturan Wali Kota atau Perwali Nomor 73 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan reklame yang resmi berlaku sejak 8 Desember 2025. Ya, untuk membahas topik ini tentu di studio saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Pak Budi Laksono, dan juga Pak Putu Rudi, pakar tata kota dari ITS. Pak Budi dan juga Pak Putu Rudi, selamat malam, selamat datang. Terima kasih karena ini topik yang cukup menarik, di media sosial juga sudah mulai banyak yang mengunggah dan mengomentari, dan kebetulan juga di sekitaran studio kami juga terdapat papan-papan iklan baru yang berukuran sedang tersebut yang berada di median Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Kami akan bahas usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali. Ya pemirsa, topik kami dalam Bincang-Bincang pohon besi hiasi median jalan protokol di Surabaya. Saya ingin langsung ke Pak Budi sebagai anggota Dewan. Pasti sudah melihat dong ya? Karena nggak cuma ada di satu ruas jalan saja, sudah ada beberapa jalan di Surabaya yang ada papan-papan iklan baru ini. Komentar dari Pak Budi sendiri. Ya, jadi yang perlu disikapi sebenarnya kalau kita sudah melihat yang selama ini memang masyarakat itu kan kaget-kaget aja ya, melihat misalkan, dulu kondisinya taman itu apa yang namanya tidak ada pernah ada pasang, kalau sekarang itu namanya itu pohon besi, kalau dulu ada istilahnya hutan tower, nah ini istilah-istilah yang dipakai masyarakat terkait dengan kondisi saat ini. Memang akhirnya masyarakat itu banyak yang curhat dengan kondisi
Kalau kita ngomong saat ini estetika, Ya. di dalam aturannya itu mungkin yang kalau kita cermati terkait dengan ruang terbuka hijau, kenyamanan, arus lalu lintas, juga antara pendapatan. Nah ini kita ini di sisi sebagai juga bagian dari pemerintahan. Kalau kita ngomong bagian dari pemerintahan, gimana cara apa yang menjadi keinginan pemerintah ini bisa kita setidaknya ya kita ikut andil lah. Tetapi di sisi lain kita juga harus mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat terkait dengan kondisi yang saat ini memang menjadi pembicaraan. Lah kalau mungkin ada istilahnya sekarang pohon besi yang sudah tumbuh, nah ini tentunya kita sama-sama mencermati terkait itu. Kalau memang masyarakat ini kenyataannya dengan tidak tahu, terus tiba-tiba seperti itu, ini yang harus perlu disampaikan adalah aturan-aturan. Ya. Memberikan edukasi kepada masyarakat. Mungkin dengan yang sekarang yang dipertanyakan dengan Perwali 73 tahun 2025 ini juga kan harus disosialisasikan. Sehingga kita itu nyaman. Kita membantu secara otomatis apa yang menjadi keinginan pemerintah kota. Tetapi kita juga harus melihat jangan sampai masyarakat ini timbul ya sesuatu kayak harapan atau mungkin komplain lah, mungkin jarak pandang, tingkat kenyamanan dan tempat ruang ini apakah boleh, sampai itu apa yang harus dipasang iklannya. Ini yang menjadi saat ini kami sebagai anggota DPRD itu melakukan pengawasan. Sedangkan pengawasan kita sebenarnya di pendapatan asli daerah yang seperti itu. Tapi apapun yang terjadi kita tetap memberikan dan menyampaikan kepada masyarakat dan menyambungkan kembali dengan pemerintah kota. Sehingga apa yang sudah ada, tentunya jangan sampai ini diikuti dengan yang kalau memang ini sudah diakui legal, yang dikhawatirkan akhirnya dilegalkan tumbuh di mana-mana yang tak terkontrol. Pohonnya subur banget nih, pohon besinya subur gitu ya. Iya, secara otomatis kalau ngomong subur ya subur ini kan ibaratnya itu seperti jamur tumbuh di musim hujan. Wah, kan seperti ya. Tapi kan ini harus terkontrol. Apalagi kan ada payung hukum yang sudah melindungi kesuburan ini, Perwali 73 2025 itu. Ya, kalau Perwalinya 73 ini justru apakah ini kan membolehkan? Kan gitu loh. Kalau dulu kan nggak ada, Betul. kosong. Nah, ini kan tentunya yang harus kita sama-sama sikapi bersama. Jadi kalau jaminan dari pemilik reklame pun pengusaha ini harus bisa juga, jangan sampai orang yang sudah berinvestasi ini justru jadi permasalahan. Cuma aturannya ini yang tentunya yang harus kita kita taati ya, atau jangan sampai kita itu menerobos aturan-aturan yang ada, akhirnya sudah menjadi kalau ngomong dulu itu istilah hutan tower, nanti hutan besi, pohon besi ya, dengan yang tumbuh di mana-mana dan tidak terkontrol. Mana sekarang kalau kita ngomong estetika kota yang dulu bagus, ini jangan sampai. Jadi memang ada kawasan yang boleh dipasang kan seperti itu. Ya, oke. Catatannya. Betul. Jadi kalau dibilang ilegal tidak ya, karena memang sudah ada aturannya, sudah ada Perwali 73 2025. Nanti saya akan coba dalami lebih lanjut terkait dengan Perwali ini. Namun saya ingin tahu juga pandangan dari Pak Putu Rudi secara estetika kota. Estetika ini kan cukup relatif ya Pak. Setiap orang punya penilaian yang berbeda-beda. Kalau pohon besi ini dibilang mengganggu pejalan, ya nggak mengganggu. Tapi dibilang merusak visual, ya bisa jadi merusak visual. Gimana nih Pak Rudi? Ya kalau dibahas dari sisi visualitas, tentunya kan tadi dikatakan Mas Dista sangat relatif ya. Nah, supaya tidak relatif, mestinya dipakai norma-norma begitu. Artinya skala misalnya, atau dimensinya. Jadi skala itu artinya dia kalau ada berapa tingginya, berapa persen dari tinggi maksimal pohon di situ. Nah itu kan bisa diatur ya sebetulnya kan, sehingga mengatakan bahwa kalau tingginya 1/5 atau 1/6, 1/10 itu lebih estetis daripada tingginya
sama tinggi dengan pohon gitu misalnya. Nah, itu baru kita bisa membahas dari sisi visualitas. Tetapi itu tadi ya, saya kira itu diperdebatkan ya soal visualitas. Saya mencari perwali itu tidak pernah ketemu sebetulnya di web di Jakarta Maya tidak pernah ketemu. Yang ada bahasan-bahasan tentang komplain dari banyak warga, termasuk juga menampilkan Pak Bulek sebagai narasumber di situ. Tapi perwalinya tidak pernah ketemu karena saya ingin juga membahas yang dinamakan yang diacuhkan sebagai visualitas itu seperti apa sebetulnya. Kalimat titik komanya seperti apa begitu ya. Tetapi kalau dari sisi yang lain barangkali tidak jadi persoalan serius ya. Misalnya soal RTH atau median itu kan fungsinya lebih banyak RTH dan RTH itu fungsi lebih banyak ekologis atau klimatologis. Itu saya kira tidak banyak terpengaruh dari sisi itu ya. Nah, kemudian secara sosial memang ada taman yang punya taman aktif dan taman pasif. Betul. Taman pasif itu kan yang kalau median itu dikatakan taman pasif memang karena hanya dilihat saja kan tidak disentuh. Tapi kalau ini sampai iklan-iklan reklame ini sampai menyentuh taman-taman aktif ini akan mengganggu proses sosial yang ada di dalam sana gitu. Lalu yang ketiga itu fungsi dalam konteks traffic. Biasanya normalnya ketika mendekati U-turn itu kepadatan vegetasi itu berkurang, ketinggian juga berkurang karena memberikan ruang visualitas pada pengendara. Nah, kalau ini diatur atau tidak ini reklame ini? Apakah dia juga punya desain seperti itu ya, mendekati U-turn, mendekati tikungan, maka dia juga harusnya berkurang, kepadatannya berkurang, tingginya berkurang dan sebagainya. Itu juga saya kira menjadi hal yang perlu dibahas. Oke. Ya. Dan itu butuh bahasan yang sebenarnya cukup detail. Tapi sekali lagi aturannya memang sudah ada, sudah berjalan dan sudah ada. Tadi Pak Budi Laksono bilang sudah ada investor, sudah ada pengiklan juga yang memberikan kontribusi untuk PAD juga tentunya ujung-ujungnya. Nanti saya akan lanjutkan lagi usai jeda pemirsa terkait dengan tumbuhnya pohon besi di median jalan di Kota Surabaya ini. Usai jeda. Ya pemirsa, apakah Anda termasuk warga Surabaya mengamati kondisi di ruas-ruas jalan di mana median jalannya bertumbuhan pohon-pohon besi baru yang berisi reklame atau iklan di sana, dan ini memang menjadi perdebatan. Di satu sisi memberikan kontribusi, tapi di sisi lain banyak warga yang merasa ini mengganggu secara visual dan estetika. Saya kembali ke Pak Budi kembali. Pak Budi, kalau mengamati dulu nih terkait dengan perwali yang muncul, ini berarti tadinya tidak ada, menjadi ada karena di 2025 dan diiringi dengan bertumbuhannya pohon besi ini. Berarti legal, prosesnya juga ada dan ada tujuannya. Tentu untuk PAD. Pak Budi menanggapi gimana? Iya, jadi karena masyarakat ini kan bertanya-tanya gitu loh. Kok sekarang banyak iklan gitu kan seperti itu. Kita nggak nyebut ya pemerintahannya ya, tapi kalau dulu hijau, sekarang kok harus ada iklan. Kenapa harus ada yang disampaikan edukasi atau sebenarnya membuat konten-konten ya sehubungan dengan biar masyarakat paham. Kalau kita ngomong tadi saya melihat itu di slide itu kan ada rokok juga. Sedangkan area-area di pemerintah kota himbauan untuk dilarang merokok. Ini kan juga menjadi catatan. Ini dilema gitu. Maksudnya pemerintah Kota Surabaya itu sebenarnya masif untuk himbauan larangan merokok. Aturan kan ya itu banyak sekali istilahnya apa Pak Putu. Kalau kita ngomong itu dulu himbauan tempat-tempat tersebut kan dilarang merokok, ya kan? Kawasan bebas rokok gitu ya. Kawasan bebas rokok. Tetapi iklannya rokok. Nah, monggo nanti jenengan bisa sikapi terkait ini biar kenapa masyarakat itu akhirnya ada wawasan. Oh iya, ternyata ini juga
apa ya, pertanyaan sebenarnya dari warga masyarakat, Mas Ista. Jadi kok iklannya rokok gitu ya. Nah, di sisi lain, karena ini kita melihat itu kan di sepanjang jalannya. Ini yang perlu jadi catatan. Ini kan jarak pandang yang nanti kajiannya itu kan harus memang melihat keselamatan dari karena kan kalau kita ngomong ini sepanjang jalan raya ya di tengah-tengah baik di pedestriannya sendiri atau di tengah-tengah itu sudah terpasang. Ini tentunya juga sebagai tentunya catatan juga. Juga jangan sampai nanti ini mengorbankan dengan yang sudah ada, yang sudah lama. Akhirnya masyarakat juga melihat bahwa mementingkan dari reklame tersebut atau iklan harus memotong atau perantingan atau yang lain. Ini saya melihat tanaman yang sudah ada di sana gitu. Ini yang nampak. Inilah yang tentunya saya itu ingin sekali biar kita itu antara dari pemerintah kota terkait dengan apa yang diharapkan, tetapi masyarakat itu ada titik balik bahwa dan memang ada manfaatnya. Kalau kita ngomong dengan kondisi Surabaya terkait dengan pendapatan, saya berharap juga bahwa support, kalau kita ngomong anggaran, ya senang-senang aja mendapatkan tentunya juga untuk pembangunannya. Tapi pembangunan ini tentunya harus diikuti bahwa Surabaya ini justru menuju kota dunia yang maju. Kalau memang harus bersih, ya iklan-iklan ini Videotron atau yang lain ini kan ada tempat-tempat yang tertentu. Oke. Kalau Pak Putrudi melihat secara visual yang mungkin tadi sudah ditayangkan juga di televisi, dengan jarak sedemikian, dengan besaran sedemikian, cukup mengganggu nggak sebenarnya secara estetika? Kalau menurut pendapatan dari Pak Rudi sendiri, terlepas materinya iklan rokok ya Pak? Gitu. Iya. Di luar soal kontennya ya. Kalau saya melihat sepintas ketinggiannya, dimensinya ya, luas bidang iklannya itu saya kira cukup mengganggu sebetulnya, mengganggu. Jadi yang dinamakan RTH itu kan selain manfaat ekologis, manfaat klimatologis, tapi juga ada visualitas yang dapat memberikan rasa kenyamanan bagi siapapun yang melihatnya, bagi warga kota misalnya begitu atau yang lewat di daerah situ. Dan ini akan terdegradasi ketika kemudian ketemu dengan suatu penampakan fisik yang tidak menyatu dengan lingkungannya, begitu loh. Saya membayangkan begini ya, ini misalnya saya mencoba bertoleransi ya. Misalnya dulu kan ada tower BTS, tapi tower itu disamarkan, dikamuflase. Oke. Ya. Jadi batang tiang yang besar itu kemudian diselimuti dengan pohon besar begitu sehingga dia nggak kelihatan. Di atasnya bentuknya seperti ranting BTS-nya itu. Gitu. Nah ini kira-kira kalau seperti itu apa-apa bisa, tetapi saya tidak yakin bisa ya, kecuali iklan itu menampilkan hanya suara gitu. Tapi ini bukan suara saja, tapi juga ada visual di situ, tayang visual. Apakah itu foto maupun video yang harus dilihat. Ini yang seperti yang terlihat di tayangan, memang cukup ya tidak ada korelasinya dengan lingkungan di sekitarnya ya Pak. Maksudnya secara desain, besaran, sepertinya tidak memperhitungkan besaran itu. Dan kepadatan, gitu loh. Kalau mungkin saya bisa menambahkan ini terkait tadi ngomong besaran ya. Mohon maaf ya. Jadi gini, saya pernah beli televisi ya waktu itu ya. Jarak tempuhnya itu ditanya, bukan selalu yang besar, itu kan? Itu dia laku, terus tidak memberikan solusi atau edukasi. Saya ditanya. Dia tidak harus membeli yang besar, tetapi dia menanyakan jarak pandang. Kita duduk dengan layar akan berapa jauh, begitu ya? Ini ada setidaknya edukasi. Kira-kira setidaknya, apakah yang besar ini memang harus didahulukan dengan sebetulnya. Tapi tentunya ini Pak Putu, maksudnya gini, menyesuaikan. Menyesuaikan, betul. Kebutuhan yang disampaikan jendekan ini
Saya sepakat gitu loh. Tidak, misalkan tidak berpaku pada, ini harus besar, bayarnya mahal, masuk ya. Tetapi memang kalau tempatnya seperti ini ya seginilah besarnya yang kita apa ini. Akhirnya tidak memberikan kenyamanan visual, justru malah akhirnya jadi mengganggu begitu ya Pak. Karena memang ada aspek-aspek yang harus diperhitungkan juga tentunya. Iya, jadi betul tadi yang saya mengatakan skala ya, skala pandang. Skala pandang. Jadi kalau Skala pandang. Kalau kita penikmat itu melihatnya jarak dekat kan juga tidak menimbulkan kenyamanan tadi kan. Kemudian juga yang terpenting lagi adalah kepadatannya dia seperti apa. Kalau memang bidangnya besar, bukan berupa median seperti di Kota Surabaya, barangkali masih dimungkinkan ya dengan size seperti itu tadi. Tapi size itu besaran itu saya kira terlalu besar, terlalu masif juga. Untuk jarak juga antar tiang sedemikian panjangnya, masih terlalu masif. Iya. Dan sebenarnya kalau secara visual mengganggu, artinya apakah berarti materi yang ada di dalam itu juga akhirnya terimage menjadi bukan sesuatu yang positif juga akhirnya? Betul. Saya kira ini isu yang menarik ini ya. Saya juga pernah dulu membantu Pemkot untuk memikirkan desain media ruang luar, begitu ya, termasuk iklan tadi. Jadi sebetulnya ada desain seperti ini, ada prinsip. Siapa sih yang menikmati itu siapa? Konsumennya siapa? Bidang iklan tadi itu. Kalau konsumennya naik tank mobil, maka harus jarak tertentu. Karena makin cepat mobil, itu kemampuan menangkap image itu akan cepat dia. Maka dibutuhkan jarak yang jauh sebetulnya supaya pesan tadi tetap masuk gitu kan. Nah, ini juga ada seperti itu. Siapa yang lewat di situ sebetulnya? Kelihatannya itu tidak masuk ke dalam pola pikir si penyusun perwali. Aturan ini, penempatan ini ya. Terlebih frontage road di sebelah kanan, yang notabene frontage road di Surabaya ini relatif masih jalannya cukup lancar ya Pak. Kecepatan bisa 40 km per jam. Nah mungkin itu akhirnya membuat harus besar supaya ditangkap secara visual gitu. Harusnya bisa ke tempat-tempat yang lebih kecepatan mobil bisa lebih lambat begitu ya. Tapi menarik kalau bicara tentang penempatan iklan ini di taman-taman yang sebenarnya juga sudah diperbaiki kondisinya oleh pemerintah Kota Surabaya. Pak Budi sendiri apakah mengamati bahwa pendapatan ini akan berkorelasi dengan perawatan taman-taman ini sendiri memang nantinya? Tapi kalau pendapatan ini kan skala luas ya. Karena kan PAD ini kan secara luas untuk pembangunan kota. Bukan berarti ada iklan di situ untuk titik itu gitu. Ya, secara otomatis kalau sebenarnya kita berdomisili di situ, ada tempat di situ ya harus merawat di tempat itu. Mestinya kan seperti itu. Tapi kalau pendapatan ini kan larinya langsung. Nah, tetapi setidaknya dalam hal perawatan saya rasa itu secara otomatis ada MOU. Dengan tidak merusak yang macam-macam. Tetapi yang menjadi pemikiran kita, apakah ini ada titik-titik yang harus semua itu dikasih seperti ini? Apakah ada seseorang aja yang mungkin bisa memasang iklan? Ini mungkin catatan-catatan ini yang perlu digarisbawahi. Karena titik-titik seperti ini hampir seluruh Surabaya ini penuh dengan jalur-jalur ruang terbuka hijau itu. Yang mungkin bisa dipasangi pohon besi ini berarti? Iya kan, berarti kan karena ini, ada aturannya. Jadi gini, maksudnya gini, ini kan ngomong pendapatan ya. Oke, sekarang antara estetika ya. Sekarang yang protokol aja boleh. Mungkin di tempat lain kan sangat banyak. Tetapi kontrol ini apakah benar-benar bisa dilakukan? Nah, ini yang harus sama-sama. Karena nanti tergantung yang kalau misalkan dulu kita pernah membahas terkait yang namanya kawasan atau daerah-daerah yang tidak dibolehi dipasang papan-papan besar. Khususlah papan reklame itu adalah untuk informasi pemerintah kota atau daerah kan seperti itu ya. Tidak boleh yang lain ada tumbuh yang menutupi mungkin ke pemerintahan kan seperti itu. Nah, di sisi lain ini juga kalau ini di tengah pusat kota sudah ada dan tempat-tempat seperti ini ruang terbuka hijau, pedestrian ini sangat banyak memungkinkan sekali berarti ini legal. Sehingga kalau legal banyak nanti pengajuan dan ini tidak boleh tebang pilih gitu loh. Kalau memang ini boleh ya sini ya tentunya ada juga catatan mana-mana tempat-tempat yang tentunya
diperbolehkan. Betul, betul. Nah, seperti itu. Tapi kalau perawatan ya secara otomatis justru harus bisa lebih cantik. Tetapi yang dari catatan juga ini perlunya yang namanya keselamatan pengguna jalan. Ya, ya. Takut ya sinar atau yang lain-lain. Gitu. Ya, karena memang ketika aturannya ada dan mungkin tidak terlalu detail, maka tentu perusahaan-perusahaan periklanan juga bisa mengajukan untuk memasang di daerah-daerah atau koridor-koridor jalan yang lain yang ditakutkan juga nanti akan semakin tumbuh subur pohon besi ini yang akhirnya benar-benar merusak estetika. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasannya usai jeda pemirsa. Kembali dalam bincang-bincang pemirsa, masih menyoroti bertumbuhnya pohon-pohon besi yang berisikan muatan reklame atau iklan di ruas-ruas koridor jalan yang ada di Surabaya. Saya kembali ke Pak Budi dari Komisi B DPRD Kota Surabaya. Pak Budi, payung hukumnya ada Perwali 73/2025 yang muncul di akhir 2025 dan langsung bermunculan juga dengan iklan-iklan yang ada. Mungkin juga bisa diedukasi Pak, bahwa Perwali ini bukan perda ya Pak ya? Ya. Jadi sebenarnya Dewan juga tidak punya kuasa untuk mengatur dalam Perwali ini, begitu? Ya, kalau Perwali itu biasanya mengatur dari kultur di daerah, kan dia. Akhirnya dibuatkanlah keputusan dari wali kota. Kalau misalkan ini cantolannya itu memang perda, karena perda ini mungkin di Surabaya butuh aturan tersendiri, ya mungkin wali kota bisa mengeluarkan peraturan wali kota itu. Nah, dalam catatan memang biasanya setiap perwali itu langsung diedukasikan kepada warga masyarakat. Oke. Kalau keterlibatan kita, ya tetap kita mengawal yang apa yang menjadi aturan karena ini sudah ada perda yang sudah mengatur. Nah, sehingga perwali ini biasanya untuk mengatur yang ada di wilayah kita. Nah, antara perwali ini tentunya belum bisa diterima oleh masyarakat, ya tetap kita karena kalau sudah ngomong peraturan, nah ini kebijakan. Ya kita tetap ada, misalkan ada evaluasi, ya tetap kita menerima masukan-masukan dari warga masyarakat. Gitu loh. Apakah perwali ini, saya rasa perwali ini sudah ada kajian-kajian yang dilakukan dengan para akademisi, pakar. Seharusnya ya Pak ya? Ya, untuk secara otomatis dengan apa yang menjadi yang punya kepentingan atau pemangku kebijakan atau dari tokoh-tokohnya ini yang juga tentunya sudah mendapatkan kajian sehingga bisa diterapkan. Cuma dalam masyarakat pastilah itu ada sedikit pro kontra. Misalkan ada peraturan yang di sini tidak boleh tetapi sudah ada, karena pasti protes. Atau sekarang seperti ini. Nah ini kan kebijakan yang baru. Akhirnya saya sudah di sini berpuluh-puluh tahun, tapi kenyataannya sekarang dibuat seperti ini. Ah inilah yang harus memang ada solusi, gitu loh. Yang paling utama ya tadi itu seperti saya membeli TV ada solusi, gitu loh. Seperti itu. Tidak selalu yang besar itu harus laku, tapi merusak, gitu loh. Nah ini kan tentunya catatan ini perwali ini yang tentunya harus bisa diedukasikan kepada setiap ada aturan itu ke masyarakat. Baik, Pak Puturudi mungkin juga bisa memberikan bayangan gitu ketika memang ini ada aturannya di ruas-ruas jalan, di median jalan sudah mulai bertumbuhan, sudah banyak yang merasa terganggu juga gitu, tapi padahal belum semua jalan. Ini kalau semua jalan akan begini, akan gimana gitu Pak yang ada bayangan? Benar-benar menjadi hutan reklame gitu nantinya? Ya, fungsi dan manfaat ekologis bisa terganggu sebetulnya kalau secara estetika juga kehadirannya dirasa mengganggu sebetulnya ya. Tapi saya pikir perlu ada mungkin Pemkot ini memberikan sesuatu begini ya, melakukan semacam kajian begitu. Sekarang sudah terpasang kalau memang sudah sulit karena ada perwali itu sudah formal Pak ya, barangkali perlu ada kajian sejauh mana impact dari pemasangan reklame terhadap mungkin omset dari si pemasang iklan itu. Produknya begitu. Produknya.
artinya ini kan melihat sejauh mana ini dilihat sebetulnya, dilihat dan kemudian dikonsumsi gitu informasi tadi oleh masyarakat. Nah ini saya pikir si pemasang iklan ini juga mungkin dia juga tidak tahu seperti apa impact-nya. Kalau tahu impact-nya seperti apa, barangkali dia juga nggak akan masang atau dia masang di tempat-tempat tertentu saja, tidak di sepanjang jalan yang konsumen informasinya hanya lewat saja dan informasi itu masuknya hanya sekian detik saja. Dan itu belum tentu kemudian masuk ke dalam ranah psikomotorik gitu. Saya akan beli rokoknya gitu, belum tentu kan. Ini kalau saya mungkin juga minta wawasan dari Pak Putu Rudi, kota-kota besar di berbagai macam belahan dunia juga punya gitu ya sentra-sentral yang punya papan-papan iklan yang begitu ramai gitu. Tapi sebenarnya untuk Surabaya dengan pohon-pohon besi ini, apakah memang Surabaya perlu dan memang wajar atau bagaimana Pak? Surabaya ini kan selama ini dikenal setelah pasca zamannya Bu Risma ya sebagai kota yang kota hijau begitu ya. Hijau dengan taman-tamannya. Dengan taman-taman itu. Gitu ya. Lingkungan. Iya. Nah kemudian dengan adanya ini saya pikir akan ada degradasi ya. Degradasi itu selain fungsi visualnya terganggu dan berdampak pada ekologis, tetapi juga sebetulnya ada beberapa indeks-indeks yang harusnya ikut diukur, begitu kan? Karena indeks-indeks itu akan mengurangi tingkat hijaunya sebuah kota, gitu loh. Nah ini yang saya kira perlu ada kajian lagi ya, lagi. Ada beberapa parameter yang digunakan sebetulnya. Yeah. Jadi tidak hanya sekedar 20% kota itu harus hijau, tetapi juga sejauh mana sebarannya. Kalau Surabaya ini kan terkenal RTH 20%, itu lebih banyak ada di Surabaya Timur, di Pamurbaya sebetulnya. Nah, sedangkan yang di tengah bagaimana? Yang di barat seperti apa kemudian? Oke. Gitu loh. Jadi bukan patokan angka 20% ya Pak, tapi sebarannya juga harus diperhatikan. Iya. Dan ketika sebarannya ini memang ada, seperti di Surabaya juga banyak taman-taman yang cukup baik sebenarnya, termasuk yang di median jalan. Lalu ada iklan-iklannya ini apa juga termasuk akhirnya indeksnya berkurang atau enggak gitu ya, itu yang harus juga menjadi perhatian. Baik, kami masih lanjutkan lagi bincang-bincang, usai jeda pemirsa kami akan segera kembali. Kembali dalam bincang-bincang pemirsa, dan semakin hangat juga terkait dengan upaya pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan PAD, termasuk salah satunya dengan mendirikan pohon-pohon besi yang berisikan papan reklame di ruas-ruas jalan protokol di Surabaya. Saya ke Pak Budi kembali dari Komisi B DPRD Kota Surabaya, mumpung terkait dengan PAD. Sebenarnya dinamika PAD di Surabaya ini seperti apa Pak? Karena kan memang kita sebenarnya dengan kondisi ekonomi sekarang gitu ya, tentu sangat dinamis. Ya, kalau kita ngomong PAD-nya itu kan kita sekarang yang dari pusat itu kan sudah ditarik kemarin. Sehingga memang Surabaya ini butuh sekali dengan skala, kalau kita ngomong terkait nanti peruntukannya, itu kan sangat luar biasa. Kalau kita ngomong pendapatan, mestinya secara luas banyak sekali kebutuhan yang ada di Kota Surabaya. Lah upaya-upaya inilah tentunya yang kita juga support terkait dengan pendapatan yang ada di Kota Surabaya. Kalaupun memang ada celah, itu tentunya kita berupaya bersama pemerintah kota. Yang penting PAD ini dalam catatan tidak memaksa, tidak merugikan. Contoh kita membuat aturan, tetapi kondisinya susah. Kan nggak bisa orang untuk berusaha, kan seperti ya. Seperti kita kalau ngomong terkait dengan adanya pohon besi ini gitu ya kan. Itu juga tentunya dalam catatan itu upaya-upaya dari pemerintah kota. Tetapi apakah yang besar-besar itu juga sudah di outret ya, sudah benar-benar dievaluasi dengan tentunya kita menambah, tetapi kita terlena bahwa nanti pendapatan yang dari reklame besar-besar ini lupa. Ini catatan ini. Dan kita sekarang ada namanya pohon besi yang
istilahnya yang sekarang ini sudah tumbuh di jalan-jalan ini, tentunya secara transparansi juga mungkin warga masyarakat itu ingin tahu juga apa sih tadi yang disampaikan Bapak tadi juga yang diberikan kepada pendapatan yang ada dan yang untuk peruntukannya itu diberikan kepada warga. Berapa sih tambahan BAD? Berapa kontribusinya? Ya, ini kan juga kita masih baru ya, sehingga biasanya hitung-hitungannya nanti akhir tahun. Tapi dengan tentunya catatan bahwa pasti ada penambahan terkait dengan pendapatan asli daerah Kota Surabaya dengan hadirnya ini. Nah, ini kan juga harus ada tadi evaluasi juga. Waktu tadi tentang kajian-kajian ini yang sudah ada ini jangan sampai kita terlena. Kalau memang sudah ini saya rasa ini cukup tempat-tempat seperti ini kan, tentunya ada juga batasan-batasan. Tidak semua dibuka pure yang menjadi akhirnya timbul. Ada juga penilaian plus minus gitu loh. Dibuat apa uang itu kan seperti itu kalau semua dibuka seperti itu. Tetapi dibuatlah untuk edukasi juga terkait iklan-iklan seperti itu kan dulu. Jangan bertentangan dengan yang netizen lah atau masyarakat itu bercerita, oh ini ruang tanpa bebas rokok tetapi iklannya rokok kan seperti itu ya. Ini juga jangan sampai menimbulkan permasalahan. Sudah anggap aja ini sudah terpasang. Jangan ada mungkin yang membuat masyarakat itu resah lagi gitu loh. Ya yang mungkin bisa diterima masyarakat dengan iklan-iklan ini tentunya. Ini ya mungkin sebagai pedoman juga. Jadi kita semua efisiensi, tetapi kita pelan-pelan ingin juga memberikan masukan, memberikan edukasi dan memberikan pendapatan kepada pemerintah kota tentunya untuk Surabaya yang ke depan itu benar-benar harus menjadi kota maju. Meskipun secara hitung-hitungan pasti dengan menanam banyak pohon besi ini, PAD pasti akan meningkat. Loh, secara otomatis kemarin kan nggak ada, sekarang ada. Nah inilah yang harus dibuka ke masyarakat kan seperti itu. Berapa sih titik sewa titik aturan-aturannya ini kan? Maksud saya gini, nanti kalau disebut loh tapi ini menghasilkan banyak loh PAD-nya gitu. Akhirnya di-loss gitu. Ya, makanya itu yang saya sampaikan. Apakah ini jangan sampai itu berlarut. Kita itu melihat yang disampaikan harus ada evaluasi, gitu. Ada kajian juga. Setelah ini apa sih respon dari masyarakat? Dari sisi positifnya, dari sisi negatifnya. Nah, kalau memang dari sisi negatifnya itu banyak, ini kan harus ada evaluasi. Sudah mengundang beberapa pakar atau tempat-tempatnya khusus, yang bisa diizinkan. Tidak semua akhirnya tidak terkontrol. Kalau kita ngomong yang kadang iklan yang tiba-tiba tentatif ya, istilahnya apa itu? Spanduk-spanduk seperti iya, itu. seperti itu akhirnya seolah-olah diperbolehkan gitu loh. Tapi kita tidak bisa mengontrol gitu loh. Ini berbayar apa tidak kan dulu. Jadi iklan-iklan yang dadaan lah apa istilahnya. Kalau meskipun kadang-kadang ada paraf dari pemerintah Kota Surabaya juga untuk legalisasi. Belum tentu. Nah, karena saya kadang ada pameran ya, ada pameran mungkin di situ ada kayak event. Tiba-tiba sudah terpasang iklan ya begitu ya. Ya. Dengan mungkin walaupun dengan spanduk karena area itu boleh gitu loh. Nah, ini ya tentunya harus ada benar ketegasan gitu loh. Yang mungkin bisa diterima di masyarakat iklan insidentil lah. Insidentil betul. Ya, yang baru ini. Jadi itu yang harus tentunya harus berani tegas penegak perda harus berani jangan sampai akhirnya ini seolah-olah legal semua tempat-tempat yang seperti ini. Karena kalau kita ngomong di situ pasti ada, tidak boleh tebang pilih toh. Sebelahnya ada, tapi jaraknya harus diatur kan seperti itu ya. Berarti di situ boleh dipasang iklan. Apakah nanti akhirnya ada kayak sistem yang saya harus bayar sekian kok nggak boleh. Nah, ini kan juga dari catatan secara transparan itu disampaikan kepada warga masyarakat. Warga semakin kritis, kalangan usaha terutama biro-biro iklan juga tentunya akan melihat dengan aturan ini sebenarnya kesempatan atau peluang juga untuk mereka bisa memasang reklame di titik-titik yang lain. Saya coba ke Pak Putu lagi kalau bicara tentang reklame, iklan, upaya positifnya tentu untuk mendapat pemasukan terhadap pemerintah daerahnya. Bagaimana membuat iklan ini menjadi estetik dalam sebuah
penataan kota. Yang kita tahu biasanya kalau Surabaya ya di atas JPO gitu ya, atau dengan tiang-tiang yang ya aturannya ada tidak boleh menjorok ke jalan dan sebagainya. Mana yang sebenarnya bisa dikencangkan lagi di Surabaya? Kalau beberapa mungkin sebelum era virtual sekarang itu saya pernah melakukan kajian semacam ini ya. Jadi tentang iklan tadi, terutama terkait lokasinya dan kemudian skala ruang dan juga size-nya kemudian ya. Nah, jadi itu satu tadi tempatnya di mana, lalu skalanya dan dimensinya. Yang keempat itu kontennya apa sebetulnya. Jadi kan ada konten itu ada pesan-pesan dari terkait publik misalnya ya, atau pesan-pesan komersial itu juga ada aturannya. Tapi itu beberapa puluh tahun yang lalu ya. Sekarang sudah berubah sebetulnya. Karena apa? Ada media digital, ada media virtual yang juga berjualan, juga beriklan mereka. Sehingga ruang-ruang iklan, ruang-ruang media, ruang luar ini sebetulnya sudah tergerus, masuk ke sana. Nah, apakah yang saya ingin tahu, apakah para pelaku di bidang periklanan media ruang luar begini dan juga si pemasangnya itu paham nggak dia bahwa sebetulnya ada ruang yang lain gitu yang dia bisa berjualan sebetulnya, dan kemudian berdampak mestinya pada berkurangnya intensitas atau kepadatan dari media ruang luar ini. Anomali berarti kalau Surabaya sekarang justru bertambah gitu ya Pak? Iya, itu aneh justru karena mengapa ditambah ruangnya ya, ruang untuk memasang iklan ditambah, dan kemudian yang kedua ada yang memasang. Laku berarti ya? Laku, begitu. Yang jadi pertanyaan yang ada kan begini, pemilik biro iklan, lalu yang memasang, lalu yang menikmati, yang mengkonsumsi, ini kan belum ditanya sebetulnya. Dia konsumsi atau tidak sebetulnya itu, karena bisa jadi kalau spanduk itu kan juga tergantung ya, kalau kecepatan tinggi spanduknya panjang dan besar. Tapi kalau di tempat-tempat yang tertentu yang orang hanya berjalan, barangkali spanduknya cukup kecil, masih bisa ditangkap informasi itu. Jadi memang butuh kreativitas sebenarnya yang tidak harus menambah space untuk ruang-ruang iklan di ruang luar seperti ini ya Pak ya. Karena memang trennya berubah, tapi sekali lagi masih laku untuk dipasang materi iklan. Jadi memang masih ada pemasukan juga untuk pemerintah Kota Surabaya. Tapi di sisi lain juga tadi Pak Budi jelaskan harus ada evaluasi juga dan mendengarkan juga respon dari masyarakat. Kami masih akan lanjutkan usai jeda pemirsa dalam bincang-bincang. Kalau Anda memperhatikan ruang di media sosial terkait dengan adanya pohon-pohon besi yang berisi papan reklame di Surabaya, mungkin 90% memang berkomentar negatif atau mungkin yang merasa tidak terganggu memilih untuk tidak berkomentar. Tapi respon dari masyarakat juga harus menjadi pertimbangan. Saya ke Pak Budi kembali. Ya. Pak Budi sebagai wakil rakyat juga ketika tahu kemunculan pohon besi ini menimbulkan dua sisi pemasukan, di sisi lain juga warga banyak yang komplain karena sudah terbiasa dengan taman-taman tanpa iklan begitu ya di Surabaya. Kira-kira apa yang akan dibawa suara masyarakat oleh Pak Budi di sini? Iya, saya tetap apa yang menjadi keluhan dari masyarakat ya. Karena memang ruang terbuka hijau, pedestrian atau tempat-tempat yang mungkin tidak dikomersilkan, ini kan tentunya kita juga selalu setidaknya sebagai wakil rakyat menerima ya, dengan karena kondisi yang sudah saat ini sudah memang berdiri. Di sisi lain tadi jenengan sampaikan bahwa setidaknya mungkin masyarakat menilai sangat tidak baik, tidak bagus ya kan. Tetapi di sisi lain kalau memang kita juga menyampaikan bahwa terkait dengan secara transparansi itu juga peruntukannya itu untuk apa? Kan sepertinya apa yang didapatkan sepertinya itu yang tentunya harus disampaikan ke masyarakat. Kalau memang kita untuk mengejar pendapatan juga secara terbuka disampaikan kepada masyarakat. Ini nanti ruang terbuka hijau ini akan seperti ini. Gimana pendapat dari masyarakat? Tapi ini kan sudah
ada perwali yang kita juga sebenarnya harus mengawal, tetapi setidaknya juga di masyarakat saya juga akan juga menyampaikan sehingga masih ada kesempatan tentunya dalam evaluasi ini kepanjangan tangan ya sebagai sarana dari masyarakat ini kita sampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat dan kita juga apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat dengan adanya mungkin pendapatan yang sudah ada. Kalau tidak ada transparansi seperti itu, memberikan wawasan kepada masyarakat, terus akan seperti ini. Dari sudut pandang mana masyarakat dan pemerintah kota ini menilai dengan adanya pohon besi ini kan seperti itu. Kalau dari kita mengejar dengan kondisi Surabaya yang membutuhkan anggaran. Di sisi lain masyarakat seperti ini. Ayo mari kita sinkronkan. Jangan ada gejolak, jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang justru memperkeruh. Kalau perlu, kalau memang sudah ada yang seperti ini, ya sudah, kita tidak perlu memperluas lagi sambil melihat kondisi yang ada. Seperti itu kalau saya mungkin ya, tetap akan, saya wakil rakyat akan mengawal apa yang menjadi harapan, keinginan dari masyarakat. Di sisi lain, saya akan sampaikan pada pendapatan. Kalau ketika memang aturannya berjalan dari Perwali 73 2025, kalau menurut Pak Puturdi sendiri, kalau memang sudah ada aturannya, berarti kesimpulannya apa yang harus diwaspadai ketika aturan ini berjalan dan memperbolehkan pohon besi ini tumbuh di median jalan? Gimana Pak Rudi? Ya itu saya pikir itu isu yang menarik juga ya, karena sebelum saya jelaskan tentang ini, media iklan ini, tentang parkir misalkan sudah ada perda, sudah ada perwali, tapi tetap kacau balau begitu kan. Nah sekarang ujiannya ada pada media iklan ini begitu loh. Dengan pengaturan seperti ini, apakah kira-kira akan timbul dampak negatif tidak? Apakah itu misalnya dampak itu kalau kita baca referensi ada istilah NDVI, Normalized Difference Vegetation Index. Nah itu mengukur kesehatan tanaman, kepadatan dan kemampuan fotosintesa. Apakah terpengaruh atau tidak oleh ini, oleh keberadaan iklan ini ya di sana dengan berbagai bentuk dan berbagai ukuran. Nah itu saya kira juga hal-hal yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi sebetulnya. Tidak hanya sekedar kemudian itu lebih besar, itu terlalu besar, terlalu kecil dan menimbulkan dampak. Tapi ada parameter-parameter tertentu, ada variabel-variabel tertentu yang bisa dipakai, dimanfaatkan, dikapitalisasi untuk menyatakan bahwa ini berdampak negatif lagi, begitu kan? Nah itu saya kira dan yang lebih penting lagi adalah bahwa jangan lupa yang dinamakan sebagai pengendalian itu dilakukan secara efektif. Jadi tidak sekedar diambil diharap ada income masuk, tetapi kemudian ini mengganggu sistem. Begitu kan, seperti parkir itulah. Ada income masuk, jangan sampai mengganggu sistem. Kalau reaksi warga, reaksi netizen, apakah bisa menjadi variabel juga, Pak? Bisa saja. Bisa saja jadi variabel juga ya, untuk menjadi pertimbangan dari keputusan ini. Ketika perwalinya ada, terakhir saya ke Pak Budi, berarti kapan kira-kira bisa dilakukan evaluasi atau dialog dengan pihak dinas terkait misalnya? Ya secara otomatis kita sampaikan sebagai ketua fraksi karena dengan komisinya kita sampaikan karena saya lupa tadi juga bagian dari kalau itu taman itu kan dicor itu kan juga akan merusak bagian dari akar atau yang lain yang mungkin area itu juga catatannya seperti itu ya. Ini sekedar juga masukan dari masyarakat, tetapi ini akan kita sampaikan tetap ke mungkin langsung dari pemerintahnya ya kita ada Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, secara otomatis kita komunikasinya pasti dengan dinasnya kan seperti itu. Karena kan dengan adanya reaksi atau respon dari masyarakat yang negatif terhadap tumbuhnya pohon besi ini, yang diserang juga Pak Wali Kota juga ya Pak, gitu, karena merasa bahwa kok kepemimpinan sekarang jadi berubah, dulu yang mengutamakan taman-taman hijau, iklan-iklan dirapihi, sekarang jadi malah bertambah begitu. Ya, yang jelas apa yang menjadi keluhan, permasalahan dengan masyarakat sudah ada di kita. Tadi sampaikan sama Pak Putu juga kita harus mendengar ada evaluasi ke depan.
apakah perwali ini, nah kan ini tanda kutip ya kan, ya kita tetap kalau memang dari sekian warga masyarakat tidak mengendaki atau apa, ya tapi kan ini yang sudah investasi, itu kan gitu ya, ya sementara Nggak boleh gegabah juga ya Pak? enggak, yang sudah investasi harus dilindungi kita. Betul, betul. Tapi tidak memperluas, kan seperti sementara. Atau tempat adat area-area yang mungkin boleh lah. Nah, seperti itu. Ini kan jalan protokol, median jalan protokol kan seperti itu ya. Iya. Nah, yang mendapat apa ya tanggapan tidak baik lah dari warga masyarakat. Ini tetap kita ya mungkin dengan diskusi ini juga saya rasa bisa sebagai bahan ya untuk kita sampaikan ke wali kota atau wakil wali kota. Kepada Pak Budi kami berharap ini juga bisa didialogkan, setidaknya dikomunikasikan dengan pihak pemerintah Kota Surabaya. Ya. Pak Budi terima kasih sudah bersama kami. Pak Rudi juga terima kasih sudah memberikan ulasan-ulasannya terkait dengan keberadaan pohon besi yang menghiasi median jalan yang ada di Kota Surabaya. Sekali lagi, keberadaannya memang sudah legal karena ada perwali yang memayungi secara hukum di sana. Tapi di sisi lain respon dari masyarakat juga harus menjadi pertimbangan. Saya harus akhiri bincang-bincang malam hari ini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Desa Nugraha. Sampai jumpa.